Ustazah Siska. Waalaikumsalam Ustazah. Ya Allah, tambah cantik aja. Oh, makasih. Sama juga Ustazah Siska, tambah seger aja setelah liburan ya, lebaran. Ya, ini ada pembelajaran diferensiasi ya di kelas 10. Nanti Insya Allah seperti itu saja. Jadi nanti kan ini kebetulan materi terakhir Iya, ya. Jadi saya berusaha memberikan kebebasan buat anak-anak biar mereka belajar sesuai dengan keinginan mereka. wah mantap Ustazah. Oh, kalau gitu nanti boleh saya join di pembelajarannya Ustazah Siska. Ustazah. Sangat boleh. Jadi nanti minta tolong diterima saja nanti biar buat jadi masukan saya juga kurangnya apa, lebihnya apa biar nanti kan bisa dibuat pembelajaran kedepannya seperti apa. Baik, nanti saling berbagi ya. Mana tahu sekarang mungkin Ustazah Siska yang saya lihat, nanti mana tahu saya yang nanti diobservasi sama Ustazah Siska ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya Ustazah Siska, Oh iya, nanti untuk tujuan pembelajarannya sendiri nanti siswa itu diharapkan setelah ikut pembelajaran mereka itu bisa mendefinisikan apa sih alat pembayaran itu, di mana nanti mereka itu akan mengaplikasikannya dalam sebuah karya. Jadi kayak mereka itu nanti sesuai dengan bakat mereka, misalnya mereka pintar gambar nih, nah jadi mereka bisa buat poster nih, misalnya mau buat poster tentang kartu kredit kah atau kartu debit. Nah, atau mungkin juga mereka yang misalnya suka kayak nulis, mungkin bisa dalam bentuk puisi ataupun pantun ataupun yang lainnya. Jadi nanti saya memberikan kebebasan pada mereka kiranya nanti sesuai dengan keinginan mereka lah. Jadi nggak melulu tentang menggambar, nggak melulu tentang menulis, tapi harus sesuai dengan keinginan mereka. mantap banget ya Ustazah Siska. Kalau boleh tahu juga kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa ya Ustazah pembelajaran kali ini? Untuk area pengembangan sendiri sih, nah jadi kan karena mungkin di sini konteksnya kita sedang belajar ekonomi ya Ustazah, tapi kita pun juga tidak membatasi. Misalnya mereka itu kok suka menggambar, kan biasanya berhubungan dengan seni budaya nih. Ya, nah tapi kan juga tidak memungkinkan bahwa ketika mereka belajar ekonomi, mereka juga bisa belajar tentang seni sesuai dengan yang mereka inginkan. Wah, luar biasa. Dikawinkan ya antara seni. Wah, mantap. Jadi nggak sabar saya nanti bergabung aja. Saya jadi suka sekali. Ya, untuk pembelajaran yang nanti ini kira-kira strategi dan alat bahan yang Ustazah Siska akan siapkan itu apa ya Usia? Untuk mungkin alat dan bahannya sih nanti kan karena tadi sesuai dengan minat mereka. Jadi ini untuk tugasnya kan individu bahasa, jadi biar lebih tahu nih anak ini tuh kira-kira sukanya apa sih gitu. Kalau misalnya dibuat kolaborasi mungkin karena kan mereka masih menyatukan ya, tapi untuk yang saat ini saya lebih membantu yang individu dulu biar lebih tahu anaknya ini kayak gimana. Kemudian nanti mungkin anak-anak akan saya kasih semacam kertas HVS gitu yang buat mereka buat membuat karyanya itu, terus mereka juga bebas mau dikasih warna ataukah nanti seperti apa. Jadi mereka bisa bawa alat warna juga, bisa pakai krayon, spidol ataupun apapun yang di sini bisa mereka manfaatkan gitu. Juga pastinya ada artikel dan juga buku referensi ya, biar nanti mereka itu lebih tahu, oh ternyata alat pembayaran ini tuh seperti ini kayaknya. Siap. Jadi memang dipersiapkan semuanya sesuai dengan minat ya. Wah, luar biasa lah. Oke. Terima kasih. Mungkin ini mungkin yang saya ingin gali sebentar. Insya Allah nanti bergabung di pembelajaran yang Siska ya, saling mengimbaskan yang positif ya Ustazah Siska. Semoga pembelajaran diferensiasi yang sudah direncanakan Ustazah Siska ini berhasil dan bisa memberikan ya pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi murid-murid itu sangat antusias, aktif, dan memahami ya pembelajaran yang seharusnya mereka pahami seperti ini. Oke, salam sehat ya Ustazah ya, terus ya. Iya, insya Allah. Oke, kita ketemu lagi mungkin besok. Terima kasih ya Ustazah Siska atas Sama, waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini jumpa lagi sama Ustazah Siska. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah semuanya ceria ya hari ini. Semuanya bahagia. Oke, sebelum kita
kelasnya bisa minta tolong bikin doa dulu. Soal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih ya Din ya. Oke guys, hari ini kita lanjutkan lagi ke pembelajaran yang selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau mengulas dulu pembelajaran yang kemarin ya teman-teman. Kemarin kan kita sudah membahas tentang materi apa, masih ingat? Oke, coba angkat tangannya. Masih ingat nggak apa itu sistem pembayaran? Ya, Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain. oke, benar sekali. Tepuk tangan buat. Nah, jadi ketika kita sudah bilang yang namanya sistem pembayaran, berarti di sini bukan hanya terkait dengan alat yang kita gunakan untuk membayar saja ya. Berarti di sini ada pengguna yang terlibat, kemudian ada lembaga yang mengeluarkan, dan juga pastinya di sini ada mekanisme atau cara menggunakan sistem pembayaran itu sendiri. Nah, tadi kan selain sistem pembayaran kan kita sudah belajar tentang alat pembayaran. Coba alat pembayaran itu jenisnya ada berapa? Coba angkat tangan. Oke. Tunai sama non tunai. Yang tunai kira-kira kita bisa menggunakan alat pembayaran apa nih kalau tunai? Uang. Kalau yang non tunai kira-kira? Ada yang berbasis kertas dan berbasis elektronik. Kalau berbasis kertas, nomornya bisa pakai apa? Oke, benar sekali. Kemudian kalau yang berbasis elektronik, kita bisa pakai apa? Oke, bagus sekali ya semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran diferensiasi. Nah, hari ini kalian kemarin Ustazah sudah minta untuk membawa kertas HPS ya semuanya? Iya. Sudah bawa semua? Sudah. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah tadi kan kita sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem dan alat pembayaran ya. Nah, hari ini kita akan pembelajaran yang akan kita lakukan di sini bertujuan untuk supaya kalian setelah melakukan pembelajaran nanti tahu tentang definisinya setiap alat pembayaran yang sudah kalian gunakan. Nah, nanti alat pembayaran. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah diharapkan setelah nanti kalian melakukan pembelajaran kalian itu tahu tentang definisinya alat pembayaran itu sendiri dan nanti kita akan mengaplikasikannya dalam bentuk sebuah karya. Nah, jadi nanti kalian akan tentu saja beri tugas untuk membuat sebuah karya. Nah, karyanya itu kalian bebas memilih ya. Jadi sesuai dengan bakat dan juga minat kalian. Jadi nih, semisal kalian ada yang sukanya gambar, nanti kalian bisa membuat sebuah poster misalnya tentang alat pembayaran itu sendiri. Misalnya mau buat poster tentang kartu debit. Nah, nanti kalian isi di situ gambar, terus menjelaskan tentang kartu debit itu sendiri. Nah, nanti yang suka buat puisi, buat pantun, kalian juga bebas. Kalian boleh membuat apapun sesuai dengan keinginan kalian. Dimana nanti outputnya tetap tentang alat pembayaran itu sendiri ya guys. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, ada yang mau ditanyakan juga atau tidak? Ya teman-teman. Nanti juga karyanya kalian boleh dihias sesuka kalian.
kalian mau dikasih gambarnya kalian sendiri, mau dikasih gambarnya saja, mungkin colornya juga boleh ya, mau dikasih gambar-gambar apapun atau dihias gitu ya, intinya nanti kalian terserah mau melakukan apa saja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, jadi di sini kenapa sih kok kita harus seperti itu, kita membebaskan kalian. Nah, kalian di sini kita pakai kurikulum merdeka ya teman-teman. Jadi kalian bebas melakukan apapun sesuai dengan keinginan kalian. Ya, jadi di sini meskipun kita belajar ekonomi, tapi tetap masih berhubungan sama yang lainnya. Misalnya gambar kan seni ya guys ya. Nah, kalau seni nanti kalian bisa berkolaborasi. Kalau yang suka bahasa Indonesia bisa buat pantun maupun puisi. Okay. Nah, sebelum kita mulai, kayaknya begitu masih lemas, kan dok? Oke, kita ice breathing dulu ya. Oke, semuanya masih ingat ice breathing-nya kata Andi? Masih ingat ya? Masih. Kita mau melakukan ice breathing kata Andi. Berarti nanti kalau misal Ustazah bilang ada kata-katanya kata Andi, berarti kalian harus mengikuti apa yang Ustazah katakan. Kalau tidak ada kata Andi, berarti tidak usah diikuti atau dilakukan. Oke, kita mulai ya. Semuanya siap? Siap. Kata Andi, semuanya berdiri. Kata Andi, angkat tangan kananmu. Ayo, yang tinggi, gak boleh lemas. Angkat yang tinggi. Kok diangkat yang tinggi? Oke, turunkan semuanya. Turunkan. Turunkan. Oke, semuanya harus tertawa. Sudah turunkan semuanya tangannya. Ayo turunkan. Oke, kata Andi, angkat tangan kirimu. Lambaikan semuanya. Ayo, ada yang dilambaikan? Oke, turunkan kedua tanganmu. Kata Andi. Sudah sampai? Sudah. Kata Andi, lambaikan tangannya semuanya. Kata Andi sambil tertawa. Ini semuanya. Saya juga ada yang mau berhenti. Kata Andi, turunkan kedua tangannya. Kok nggak ada yang tertawa? Kata Andi semuanya diam. Kata Andi ucapkan selamat pagi kepada teman kalian. Kata Andi berikan semangat untuk teman-teman kalian. Oke, kata Andi semuanya gitu lagi. Terima kasih ya semuanya sudah semangat hari ini. Oke, setelah ini bisa dikeluarkan dulu semuanya alat-alatnya, dari mulai kertas dan PS-nya, kemudian warnanya, pensilnya, semuanya silakan dikeluarkan dulu ya. Pulpennya, pewarnanya, semuanya dikeluarkan. Kalian boleh kali warna crayon, boleh pensil, pensil alis, boleh kan kalau pensil alis. Boleh warna, boleh stabilo, boleh semuanya nggak ada.
Dan punya contohnya bayar apa minuman pakai GoPay. Oke, boleh. Ya, ini karyanya sangat luar biasa semuanya ya. Nanti siapa yang buat poster coba angkat tangan? Saya. Pinjam gambar ya ini berarti. Ada yang buat puisi siapa? Ayo. Yang buat artikel atau cerpen atau apa? Guys, biarpun beda tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yes. Karena memang itu tujuannya. Oke, karena keterbatasan waktu juga ya hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, yuk kita ambil kesimpulan bersama. Coba tadi yang buat poster tadi. Ya, kamu tadi buat poster apa nih? Alat pembayaran apa? Pay letter. Oke. Menurut kamu setelah kamu buat poster tentang pay letter itu apa sih? Pay letter itu? Pasti kamu buat poster tentang apa? Pay letter. Apa sih menurut kamu pay letter itu? Sistem pembayaran yang bayarnya tuh bisa nanti. Bisa nanti. Jadi ibaratnya kita belinya sekarang tapi bayarnya bulan depan gitu ya. Oke, yang lainnya coba. Enli, kamu tadi buat apa? Buat cerpen. Oke, kamu tadi buat cerpen tentang alat pembayaran apa nih? Alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai. Berarti kan ada uang kertas sama uang logam ya? Oke, jadi menurut kamu kayak gimana nih? Jadi kamu buat cerpen tentang apa tadi? Tentang ini sudah dua kakak beradik. Terus nanti tuh belanja ke satu toko gitu saja. Terus bayar pakai uang tunai. Terus nanti adiknya nanya-nanya gitu saja. Oke, Guys, hari ini kalian sudah membuat karya yang sangat banyak sekali ya. Tadi dari Hilda membuat poster tentang alat pembayaran pay letter. Kemudian Erli tadi sudah buat cerpen tentang alat pembayaran tunai. Nah, jadi kesimpulannya hari ini alat pembayaran itu ada banyak sekali yang bisa kalian gunakan. Nah, ada yang tadi misalnya punyanya Erli, itu adalah alat pembayaran yang tunai. Ada uang kertas sama uang logam. Dan punyanya si Hilda di sini, dia karena sistem pembayarannya pakai online ya, berarti dia di sini berbasis elektronik, dimana dengan sistem yang berbeda. Kalau misalnya elektronik kan bisa langsung bayarin, tapi di sini ada pay letter, dimana ketika kita bisa beli sekarang tapi bayarnya bulan depan. Oke guys, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Sebentar lagi udah PAS, jadi diperbanyak belajarnya, diperbanyak istirahatnya ya, biar dia tetap sehat bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Oke, terima kasih semuanya. Cukup untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Siapa? Kelasnya berdoa dulu ya. Mimpin doa. Jadi mungkin saya kunci ya pembicaraan kita, berarti harapannya Siska itu adalah bagaimana nanti anak-anak bisa lebih kreatif lagi gitu ya usia, terutama dalam pembelajaran kita yang ekonomi ya. Ya, baik. Untuk itu mungkin saya mau nanya perasaan ini deh.
perasaan Siska nih ketika ya berkolaborasi ya kemarin saya mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah luar biasa Siska sampaikan teman-teman. Perasaannya gimana ya Kak bilang perasaan ini? Perasaannya mungkin juga senang bisa dapat kolaborasi dan juga mungkin dari sudut pandang saya bisa dapat masukan juga dari ustazah, terus kemudian juga kan di sini konteksnya kita sama-sama belajar gitu. Betul, kita saling-saling mengimbaskan ya usia mana tahu ada kebaikan dari Siska yang bisa saya ambil atau dari saya pribadi kira-kira ada nggak sih positif yang bisa Siska ambil ya saling berkolaborasi ya usia. Oke, kira-kira usia pembelajaran yang kemarin itu kan hari apa ya? Hari Jumat ya usia Jumat itu dilakukan observasi di mana Siska melakukan pembelajaran diferensiasi ya betul ya di mata pelajaran ekonomi di kelas 10, kemudian mata pelajarannya itu babnya tentang sistem dan alat pembayaran. Luar biasa menurut Siska setelah menjalani pembelajaran yang kamu lakukan, apakah sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sebelumnya kan Siska sudah prepare ya, sudah berbulan PP gitu, apakah sudah sesuai pembelajarannya apa misalnya, kemudian dari proses pembelajarannya apakah sudah sesuai sampai tahap realisasi? Mungkin kalau dibilang sesuai sih mungkin belum bisa mencapai kesimpulan ya. Kalau mungkin karena mungkin di sini kan juga sudah sesuai, tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa yang perlu ditingkatkan lagi biar maksimal gitu. Kira-kira dari yang pembelajaran kemarin kan berarti ada yang belum optimal ya, ahli belajar ya yang namanya pelaksanaan pembelajaran yang ada hal yang kita benahi ya Bu ya. Kemudian bagian apa yang kira-kira Siska kayaknya sih sudah puas nih. Apa misalkan ada yang belum puas Siska boleh mungkin misalkan apa yang sekali ya. Kalau mungkin yang membuat yang buat puas ya Ustazah, jadi kan karena di sini konteksnya kan kita menggunakan model pembelajaran diferensiasi di mana anak-anak itu kita biarkan mereka itu mengeksplor sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga kan mereka itu ibaratnya dikasih kebebasan di mana anak yang mungkin di sini suka menggambar dia bisa poster, dia yang misalnya di sini di sisi lain mereka suka pelajaran bahasa Indonesia, nah dia ini kan bisa mengaplikasikannya mendefinisikan alat pembayaran itu melalui mungkin buku lah atau cerpen, apakah mungkin juga ada pandu ya. Untuk yang hal yang mungkin belum memuaskan itu mungkin terkait dengan waktunya, karena memang kemarin kan pembelajaran diferensiasi itu hanya satu pertemuan. Ini di sini anak-anak masih kurang persiapan, masih kurang mengeksplor lagi, maksudnya di sini hasilnya mungkin sudah bagus tapi memang belum maksimal gitu aja. Oke, jadi luar biasa ya Us, kita punya sumber daya manusia kita yang muridnya nih ya, sumber aset itu kan yang muridnya ini luar biasa, kita punya talent yang kreatif ya Bu ya. Jadi diberikan kesempatan untuk tadi ya memberikan mereka buat pantun dan lain sebagainya, itu diberikan peluang tadi ya, padahal itu di pembelajaran ekonomi ya Bu ya, gitu. Nah, itu yang puasnya gitu. Kemudian yang belum puas tadi dari waktu ya Bu ya. Oke, baik, untuk pembelajaran diferensiasi memang itu memerlukan waktu yang lebih lama gitu ya, apalagi kan dikenal ada 3 strategi di situ Bu, penerapan strategi diferensiasi yang konten, proses dan juga produk. Nah, yang saya perhatikan dari pembelajaran yang sudah dilakukan Ustazah Siska ini itu lebih ke strategi penerapan yang normatif. Nah, nanti mungkin bisa jadi tadi dari waktu ya kita siasati lagi ya Bu ya. Itu udah luar biasa Bu, bagus, saya melihat amazing sekali ya. Saya menikmati pembelajaran yang dilakukan guru muda tapi berkarya luar biasa. Jadi awal tujuan pembelajaran, di awal pembelajaran itu tujuan pembelajaran sudah disampaikan, bersama anaknya itu ya, absen dan lain sebagainya. Jangan lupa juga berdoa,
kemudian anak-anak dibawa healing dulu Bu ya dengan ice drinking kemarin luar biasa. Kemudian dari proses pembelajaran saya lihat Bu juga udah luar biasa gitu. Terus Ustazah sudah telaten memfasilitasi gitu ya, bahwa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bu, bahwa pembelajaran itu kan kita harus berpihak pada guru. Wah, sudah telaten Bu gitu. Sudah dengan sabar ya memfasilitasi siswa-siswanya dengan proses pembelajaran. Yang saya lihat diskusi ya kemarin Bu ya, dan anak-anak sudah antusias Bu, saya lihat aktif, antusias, dan apa ya, mereka senang sekali gitu ya diberikan uang untuk mereka refleksi. Terakhir ada refleksi, makanya dalam tahapan itu saya kira dalam itu sudah sesuai juga gitu ya. Kemudian kira-kira Bu dari pembelajaran yang sudah dilakukan ya Bu ya, hal positif apa Bu yang ingin Ibu sampaikan ya, mungkin tidak hanya untuk saya juga ya, untuk teman-teman yang lain menjelaskan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Apa namanya strateginya kan diferensiasi memberikan kebebasan kepada anak gitu ya. Nah mungkin nanti juga bisa diterapkan sama satu dengan yang lainnya juga, bahwa apa namanya dalam belajar pun guru itu hanya sebagai fasilitator. Ibaratnya kita itu hanya mengarahkan, tapi mereka sebenarnya yang akan mencari apa yang mereka cari sebenarnya. Aktornya itu siswa ya Bu ya, luar biasa Bu. Oke, itu sesuai dengan filosofi ya. Kemudian Bu, kira-kira Bu ada nggak sih Bu hambatan atau kendala atau sebelum pada saat dan ya saat ini misalkan dari kendala-kendala yang untuk hambatan mungkin balik lagi seperti yang awal ya. Jadi karena kendala waktu yang terbatas itu, tapi akhirnya kan teman-teman di sini dari anak-anak ya kurang maksimal ibaratnya gitu. Mungkin dari segi kan hanya dalam waktu yang singkat-singkat ya Bu. Benar. Jadi kan kayak mereka tuh harus kayak cepet-cepetan gitu. Saya harus selesai dalam satu hari ini. Padahal kan kalau selesai mungkin waktunya lebih panjang, mereka itu akan lebih mengeksplor gitu, atau memaksimalkan apa yang dia inginkan gitu ya. Mungkin kendalanya dari waktu lagi ya Bu ya. Kan mereka kayaknya wah saya harus menghasilkan sesuatu yang baik di waktu yang satu kali pertemuan ini, mungkin jadi kurang optimal ya Bu ya gitu. Sudah baik tapi mungkin kurang optimal ya Bu ya. Baik. Kemudian kira-kira dari Ibu ya, cara mengatasi itu bagaimana cara mengatasi kendala itu? Mungkin kalau semisal apa namanya kedepannya ya nanti kan karena mungkin juga bisa diterapkan kemarin-kemarin yang juga yang mungkin saya akan menambah waktunya, jadi anak-anak itu biar lebih lama mengerjakannya, biar mereka itu maksimal gitu. Karena kan kadang kalau kita mengerjakan apa kayak tergesa-gesa kan kayak nggak enak juga gitu ya. Jadi kan ibaratnya juga ada tipe anak yang mungkin mereka itu butuh sebuah perencanaan gitu. Jadi ada yang mungkin langsung dalam waktu the power of kepepet ya namanya mungkin bisa. Kan ada beberapa anak juga yang mungkin mereka harus direncanakan, saya harus misalnya harus buat apa, konsepnya gimana. Berarti bagi anak-anak terutama yang sistematis ya Bu ya. Iya. Saya mengalami soalnya saya harus perencanaan kemudian oke, apalagi ide Bu. Hari ini tuh luar biasa sulitnya Bu ya. Jadi betul mungkin waktu yang perlu kita siasati lagi ya Bu ya, diberikan kelonggaran nanti. Oh mungkin kemarin itu satu pertemuan atau nanti ada 2 atau 3 kali pertemuan gitu ya. Oke. Tapi kalau saya tanya lagi nih Bu ya, dari pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan, Ibu sudah merasa puas atau belum? Masih belum kayaknya, jadi harus dicoba lagi. Coba lagi ya Bu ya, baik. Di materi yang sama atau materi yang lainnya? Yang lain. Biar lebih apa ya? Bervariasi juga. Boleh. Kalau ini tadi kemarin kan strateginya diferensiasi produk ya Bu ya. Malah tahu nanti di pertemuan lagi ada yang proses dan itu ya. Nah, kira-kira Bu, kalau misalnya Ibu tanya lagi, kira-kira ada yang mau Ibu ubah dalam pembelajaran yang sudah dilakukan, misalnya? Mungkin kalau diubah tadi karena tadi dalam waktu mungkin dari segi waktunya juga lebih berpanjang, kemudian juga untuk diskusinya anak-anak ini mungkin juga apa namanya ditambah juga karena
memang di sini biasanya kan ketika kita ngomong sama teman-teman itu biasanya bisa dapat ide gitu. Iya, iya, Nah, betul, jadi betul, mungkin betul. diskusinya diperpanjang juga biar mereka sharing-sharingnya juga lebih dapat ya. benar. Karena saya juga melihat kemarin, oh ternyata ketika diskusinya itu diskusi kelas ya Bu ya. Nanti mungkin boleh diskusi kelompok untuk mematangkan ya pemahaman konsep, kemudian bertukar ide juga ya Bu ya, betul, dan ada ekspresi biasa seperti itu mungkin mudah-mudahan bisa dilakukan ya Bu ya. Kemudian kira-kira ada strategi lagi nggak Bu ya, kira-kira untuk membuat pembelajaran diferensiasi itu lebih keren lagi, lebih oke lagi ya? Mungkin ditambah apa ya kira-kira Strateginya mungkin kita padankan ya, apa mungkin nanti kita ganti strategi mungkin proses juga boleh ya Bu jadi ya, kan nanti betul. biar anak-anak juga merasakan yang lainnya bukan hanya produk aja gitu. Betul betul. Boleh Bu nanti proses menyediakan bahan-bahan media yang lainnya Bu ya, misalnya video, atau gitu misalnya media-media lain. Bisa sih kayak video mungkin nanti bisa berupa contoh-contoh misalnya karya-karyanya siapa gitu ya, bisa dikasihkan contoh ke anak-anak juga mungkin bisa menjadi inspirasi buat mereka. Ya, atau alatnya yang dibawa langsung. Waduh, ini ATM-nya masa dibawa. ATM-nya itu ya kalau dibawa boleh ya, isinya Bu ya, jangan ya. Baik-baik, itu strategi ya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran dia tuh semakin menarik ya Bu ya. Jadi anak-anak itu menunggu ya kehadiran kita, karena menunjukkan bahwa budaya berprestasi itu bukan hanya segudang prestasi bagi dia, tapi bagaimana kita dinantikan ya di kelas kita itu luar biasa. Tapi saya sudah menemukan itu Bu, saya aja yang melihat itu sudah menantikan itu bisa kapan lagi ya. Jadi mudah-mudahan murid-murid juga begitu. Nah, kira-kira Bu, kalau saya kasih pilihan ya Bu ya, apakah proses pembelajaran yang dilakukan kemarin itu apa Ibu mau teruskan? Tapi kayaknya nggak usah deh, atau misalnya modif lagi. Karena memang diferensiasi ini menurut saya tuh kayak keren banget gitu, kayak memfasilitasi anak-anak banget gitu. Jadi kan dari situ kita tahu apa sih yang mereka mau gitu. Kalau misalnya kemarin kita udah jelasin di kelas 10, mungkin juga bisa kita lakukan di kelas 11, 12 gitu. Karena kan di sini biasanya karakter anaknya kan beda-beda. Jadi biar kita tahu juga nih anak-anak yang lain kira-kira mereka ini maunya kayak gimana. Iya betul. Karena guru itu bukan paranormal Bu, ya. Dengan diferensiasi mereka bisa memperlihatkan oh ini loh gayanya mereka, dan kita paham fasilitasi mereka seperti apa ya Bu ya. Betul. Oke Bu, berarti diteruskan ya Bu ya. Mantap ya. Itu kan luar biasa juga Bu untuk gurunya, untuk mempersiapkannya juga kan Lumayan sama ya Bu ya, import. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan ya Bu ya, untuk kita saling bersinergi ya. Baik Bu, kira-kira Bu dengan siapa Ibu ya? karena mungkin di sini saya guru ekonomi ya, jadi lebih terasa sosialnya, mungkin bisa berkolaborasi dengan guru sejarah apakah sosiologi juga mungkin Oh iya betul-betul, jadi satu rumpun ya Bu ya? iya, atau mungkin sama geografi juga boleh. Sama biologi bisa Bu? Boleh juga Boleh juga. gimana ini Di P5 biasanya kita boleh ya, kolaborasi betul. ya. Baik. Oke Bu. Nah tadi kan mengenai refleksi ya Bu ya. Jadi hari ini tuh selain hanya refleksi, saya juga menaikkan tentang rencana tindak lanjut. Kira-kira rencana tindak lanjut apa sih yang akan Ustazah lakukan ke depan dari pembelajaran ini? Kalau mungkin rencana tindak lanjut kan di sini kan dari mulai awal observasi terus sampai proses kemudian hari ini ketemu lagi itu kan pastinya sudah ada banyak sekali masukan-masukan dari saya juga. Nah di sini juga mungkin saya biasanya juga akan menanyakan dengan anak gimana sih pembelajaran diferensiasi kalau menurut dari sudut pandang mereka. Kira-kira di sini keberatan atau enggak gitu. Nah kalau misal dari sudut pandangnya siswa, kalau misalnya mereka nggak keberatan ya bisa lah ini kita lanjutkan lagi dengan pembelajaran diferensiasi lagi. Atau mungkin dari sudut pandang saya mungkin saya akan mungkin materinya yang berubah apakah mungkin nanti yang kan tadi Strateginya ya, strateginya juga. Mantap Bu Siska. Jadi Bu Siska itu menanyakannya nanti umpan balik kepada siswa ya Bu ya. Oke, jadi rencana tindak lanjut. Nah mengenai rencana tindak lanjut tadi, kira-kira saya bisa mengetahui perkembangannya seperti apa, itu bagaimana ya Bu?
mungkin nanti tadi lagi ke kelas saya ya. Jadi undang lagi di kelas ya. Baik sekali. Atau mungkin ya testimoni siswa ya Bu ya. Mungkin insya Allah nanti kalau misalnya ada pembelajaran yang diferensiasi lagi gitu ya, bisa lagi kita saling kolaborasi ya usia. Mana tahu di satu sisi hari ini saya yang melihat observasi dari pembelajaran yang Usis lakukan, mungkin lain kali Usis yang memberikan masukan kepada saya untuk memberikan pembelajaran terbaik ya kepada guru kita, karena tugas kita itu adalah tadi apapun yang kita putuskan di sekolah itu sekarang berpihak kepada guru. Jadi berbeda itu kita memfasilitasi itu sesuai dengan filosofi mengajar dengan cara yang jauh ya. Mudah-mudahan kita sudah mau gitu ya berusaha menjadi guru yang terbaik untuk guru ya. Dan itu ya Bu ya. Ada lagi nggak Bu ya kira-kira nih? Mungkin perlu disampaikan. Pertanyaan oh ya dari Ustazah dari sebelum belajar. Kalau kemarin kan sudah melihat saya nih pas sama teman-teman di kelas, itu kira-kira masukannya apa buat saya biar nanti ke depannya saya bisa jadi lebih baik lagi gitu. Luar biasa. Kalau saya ini jempol ada 4 ya Bu ya. Saya kurang gitu. Jadi luar biasa Usiska sudah memberikan pembelajaran terbaik di kelas saya. Sudah mengoptimalkan, sudah mau melakukan sampai testimoni dan lain sebagainya, itu luar biasa saya ambil apa ya pelajaran dari Usiska ya. Tapi mungkin nanti bisa lebih ditingkatkan lagi Bu pertemuan tadi Bu ya waktunya. Karena dinanti sepertinya tuh bukan hanya muridnya, saya aja kan ingin lihat lagi. Jadi boleh nanti asihkan tadi itu kita mau jadi aja Bu yang lainnya. Soalnya ya. Terima kasih mungkin untuk hari ini. Kalau Usiska ada kegiatan dari saya, mohon maaf selama proses coaching. Oh iya, selama proses coaching ini mohon maaf takut ada apa ya bukan bermaksud untuk menggurui gitu, tapi saling berkolaborasi gitu. Di satu sisi nanti saya bisa jadi nanti akan diberikan masukan saya. Jadi mungkin refleksi terakhir dia refleksi terakhir Usiska apa ya kira-kira apa sih yang kita bisa ambil dari kegiatan ya saya mungkin rewind dulu ya dari praobservasi di Rabu ya tanggal 17 Mei ini ya kemarin, kemudian kita melaksanakan pembelajaran di tanggal 19 hari Jumat itu ya, dan terakhir sekarang melaksanakan pasca observasi ya. Saya sebagai supervisi mungkin ya mungkin ada yang Usiska ini Mungkin kalau dari saya itu sih karena mungkin di pertemuan sebelumnya itu saya belum pernah nih melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi ini bisa menjadi ilmu baru buat saya juga, dan juga mungkin di sini sangat luar biasa ya Ustazah, karena ya sebagai apa ya ibaratnya muda ya yang masih muda ini kan juga apa namanya bisa memperbaiki lah dari setiap anak-anak mungkin ketika mereka bosan atau gimana kan ini bisa menjadi solusi gitu. karena terasa ya Bu kalau misalkan kita tidak memiliki sesuatu yang enak gitu, anak ini vibe-nya terasa ya kita ya, suasananya itu terasa ya. Tapi kalau kita memiliki sesuatu terus mereka terbawa itu luar biasa gitu, tidak bisa kita bayar dengan sesuatu gitu. Jadi mudah-mudahan kita selalu terus belajar ya, apalagi yang muda yang berkarya gitu. Itu sangat luar biasa sekali, maksudnya terinspirasi ya salah satunya oleh Ustazah, walaupun misalnya gurunya masih muda tapi karyanya memang luar biasa bisa kita ambil. Mungkin itu Bu ya. Gimana lagi Bu ya? Ya. Mungkin itu ya Ustazah Siska, saling menyemangati ya kita, main saling mudah-mudahan bisa juga ya. Ini salah satu senior guru kita tercinta dan bisa memberikan yang biar bebas ya. Saling. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini aja nanti tekniknya biar enggak takut ya, biasa aja terus mungkin sekarang selama situasi sama proses kan ada kendala ketika melakukan itu belajarnya itu mungkin masalah-masalah apa ya kurang-kurang nanti proses yang yang mengganggu. Saya mau
Saya ngeliat aja. Iya benar.